Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dian Asmara dengan NIM 25193704, mahasiswa PPG Guru Tertentu. Tahap 3 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas HKBP Nomensen. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 2 Muara Bungo dengan materi norma dan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, baiknya kita berdoa dahulu. Ayo Amel, ketua kelas, maju ke depan untuk dipimpin temannya. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri kauli. Oke, dengarkan baik-baik. Ibu akan absensi satu-satu. Oke? Oke. Abdi Revan Siregar. Oke. Afifah Zahra. Afika. Amelia Hanafi. Azizah Dilafira. Aska Himawan Sauki. Fitri Kuntum Hairumah. Zizke Nadia. Oke. Baik, hadir semua ya? Ya, tidak ada yang izin, alpa maupun sah. Alhamdulillah, berarti kita diberi kesehatan. Silakan dirijennya maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diri semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silakan duduk. Silakan keluarkan bukunya. Ananda semuanya, nampaknya belum ada buku yang terletak di meja. Keluarkan buku, pena, alat tulisnya. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Ikuti perintah Ibu. Ayo, berdiri. Berdiri semuanya. Pegang pundak temannya. Ikuti perintah Ibu. Berdiri. Berdiri. Duduk. Berdiri. Berbalik arah. Duduk. Iya. Menyenangkan ya. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya kita minggu lalu belajar tentang kelahiran Pancasila. Ada yang tahu itu apa Pancasila?
Dasar negara. Iya, atau pandangan hidup bangsa. Kenapa berkaitan dengan pelajaran hari ini? Pelajaran kita hari ini apa? Norma. Yuk, kenapa berkaitan? Ada yang tahu? Apa? Norma berasal dari Pancasila. Ya, karena Pancasila itu adalah sumber hukum di Indonesia. Oke. Kemudian kelahiran Pancasila dan norma yang berlaku memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat hierarkis dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila bertindak sebagai apa? Sebagai norma fundamental atau negara, sumber dari segala sumber hukum. UUD NKRI 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan norma-norma lainnya. Jadi norma itu ada dua, norma tertulis dan tidak tertulis. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma, serta mendukung perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu tidak perilaku yang tidak sesuai itu contohnya seperti apa? Balas. Apalagi? Apalagi? Iya, membuli. Apalagi? Apa nak? Tidak menghormati orang lain atau guru. Iya, apa tadi? Apa nak? Kalila? Mengejek teman. Oh, mengejek teman. Iya. Sudah tahu apa lagi? Tidak sopan kepada guru. Iya. Terus kalau yang sesuai? Menghormati guru, menolong teman. Apa lagi? Berbicara sopan. Memakai helm saat berkendara. Baik. Terus kalau contohnya secara real apa ya yang perilaku yang sesuai itu? Coba ayo. Tadi apa nak? Iya betul. Misalnya nih, Faiza jatuh. Kemudian kita sebagai teman, kita harus tolong. Itu perilaku yang sesuai. Oke. Kemudian mengantri itu perilaku yang sesuai dengan norma tidak? Kalau kalian dipotong saat mengantri dengan teman kalian, marah nggak kalian? Itu makanya harus taat dengan aturan. Kalau mengantri ya mengantri, tidak boleh bolos ya tidak boleh bolos. Kita masuk ke inti ya. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau tata cara yang disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Norma apa Amel? Norma membantu kita bertindak sesuai nilai kebaikan dan mencegah konflik. Norma adalah aturan atau tata cara yang disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Kemudian, apa yang contohnya di dalam kelas ini? Contoh untuk yang di dalam kelas ini. Yang aturan atau tata cara yang disepakati. Piket, betul. Piket itu kita pilih orangnya kan? Ya, kita bagi-bagi apa tugas? Apa tugasnya? Ya, betul sekali. Ya, itu tata cara yang disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Kemudian, norma membantu kita bertindak sesuai nilai kebaikan. Iya atau tidak norma membantu kita bertindak sesuai kebaikan? Iya. Kan untuk ada aturan norma itu supaya kita baik, kita taat.
Ya atau tidak? Ya. Untuk membangun pribadi kita untuk menjadi yang disiplin. Kemudian contohnya saling menghormati teman saat berbicara. Kemudian mengantri dengan tertib saat giliran mengambil makanan dan tolong menolong. Kalian kalau pergi ke kantin mengantri tidak? Iya. Ada teman kalian yang menyerobot? Ada. Emosi tidak kalian? Emosi. Nah, kita udah lapar-lapar nih. Masa kita diserobot padahal kita juga punya hak untuk makan. Selanjutnya, perilaku sesuai norma. Apa sih yang dimaksud menjaga ketertiban sosial tuh? Apa tadi, Nak? Iya, betul sekali. Mengantri. Mengantri itu adalah menjaga ketertiban sosial. Kenapa bisa dibilang menjaga ketertiban? Kalau kita dorong-mendorong, mengambil antrian teman, melanggar norma-norma. Oke, yang nomor 2, melindungi hak dan kewajiban. Melindungi hak dan kewajiban. Ada yang tahu di sini apa itu hak? Iya, betul sekali. Hak itu adalah yang kita miliki, kita punya, atau wewenang. Ya, betul sekali. Kemudian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu yang kita taati atau kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, melanggar norma tidak ya? Iya. Selanjutnya, norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran agama seperti kewajiban beribadah dan larangan berbuat dosa. Ada yang bisa kasih contoh? Beribadah sesuai agama. Iya, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berkaitan dengan moral dan etika, seperti menghormati dan tidak berbohong. Kemudian mengatur perilaku agar sesuai dengan hati nurani yang kita ajarkan, tahu mana yang baik dan buruk tanpa harus tahu. Apa contohnya, Nak? Apa? Jujur. Terus apa lagi, Nak? Iya, tidak mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh negara yang memiliki sanksi hukum jika dilanggar seperti peraturan lalu lintas. Contohnya, menaati lalu lintas. Kalau kita melanggar, kita dapat sanksi tidak? Contohnya? Iya. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku, tutur kata, dan tata krama seseorang dalam interaksi sosial yang disadari oleh kebiasaan, nilai, dan budaya masyarakat. Aturan ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keselarasan, dan saling menghormati dalam masyarakat, serta memastikan interaksi sosial berjalan dengan lancar. Ada yang bisa kasih contoh tidak norma kesopanan? Apa, Nak? Iya, berkata sopan. Apa lagi? Iya, betul. Yuk, kita berdiri dulu yuk. Yuk. Ayo, berdiri. Oke. Iya, ikuti apa yang Ibu perintah, bukan apa yang Ibu lakukan. Sakit perut. Sakit perut. Oh, tanda tidak fokus. Ulangi lagi. Ayo ulangi lagi. Sakit kepala. Oke, betul. Sakit perut. Kepala. Perut. Kepala. Perut. Apa lagi ya? Sakit.
Sakit kepala? Oke. Ibu rasa semuanya udah bersemangat dan bergairah kembali ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Wah, wajahnya udah mulai berseri nih. Ayo silahkan duduk, Nak. Sebelumnya, Ibu ada video. Mari kita telaah dengan baik dan seksama. Ya? Saya Kak, saya mandiri Kak. Jadi kamu tidak kembali. Selanjutnya ketika ada makna kesukaan. Norma kesukaan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tindakan. Norma kesukaan berasal dari kebiasaan yang dilakukan sesuatu. Berikut contoh perilaku norma kesukaan. Yang pertama, sebelum beraktivitas awal, sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu mengenai keluar. Seperti yang dilakukan dulu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang sebaiknya kita berfokus sama. Begitu juga yang dilakukan ini seperti itu. Selanjutnya terdapat norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintah yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Dalam video tersebut, kenapa yang berbonceng 3 orang anak SMA tersebut diberhentikan oleh Pak Polisi? Lebih kapasitas. Apa? Iya, contohnya apa, melanggar lalu lintas apa contohnya? Karena berbonceng 3. Kemudian apa lagi? Iya, apa lagi? Iya. Ibu ada lembar kinerja atau tugas kelompok, kalian diskusikan, Ibu bagikan soalnya ya. Ya. Ibu langsung bagikan saja kelompoknya ya. Ya. Kelompok 1 Hania, Meka, Afifah, Salsabila, dan Kalila. Ibu bagikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baiklah, Ibu jelaskan lebih dahulu ya. Tuliskan nama kelompoknya, kode saja di ujung kertas lembar jawabannya. Tuliskan misalnya kelompok 1 tulis 1 di ujung, kelompok 2 tulis 2, dan kelompok 3 tulis 3. Kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya. Petunjuk pengerjaannya ada di lembar soal. Di lembar soal, nanti kalau ada yang tidak mengerti atau ada kendala, silahkan tanyakan kepada saya ya. Oke? Nah, ini soalnya Ibu kasih ya. Yuk silakan kerjakan. Yang ini. Kayak gini ya. Bagaimana Faiza? Bisa ya? Iya, Nak. Gini loh, Nak. Ini soalnya kesimpulan. Ini berarti kesimpulannya. Ya? Nanti
maju ke depannya itu satu orang satu jawaban ya. Jadi tidak ada yang tidak membacakan hasil presentasinya. Oke? Oke Abdi? Oke. Oke Amel? Oke. Faiza? Ngerti ya? Ditulis namanya sini. Ini bagian Abdi kayak gitu ya. Biar nanti tidak bingung di waktu di depan. Mana tengok tadi lembar jawaban kalian? Nah, di sini tuliskan nama yang mau mempresentasikan. Misalnya nomor 1 dan 2 Amel, yang nomor 3 nanti siapa biar tidak bingung ya. Oke. Kelompok 3 bagaimana, udah siap? Oke. Yang pertama maju kelompok 1. Ayo. Siapa moderatornya tadi? Faiza, ya. Kenalkan nama-nama kelompoknya ya. Yuk. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekananda Pahlevi. Dan saya Afifah Zahira. Saya akan membacakan soal beserta dengan hasil diskusi kami. 1. Apa masalah yang tersaji pada peristiwa tersebut? Masalah yang tampak adalah anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Anak tersebut menunjukkan sikap tidak sopan dan tidak menghormati orang tua. Nomor 2. Gambar tersebut berkaitan dengan norma apa? Gambar ini berkaitan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan. Karena menyangkut perilaku menghormati orang yang lebih tua dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3. Mengapa peristiwa tersebut dikatakan tidak sesuai norma? Kemukakan alasannya. Peristiwa tersebut tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan karena anak seharusnya mendengarkan dan menghormati nasihat orang tua. Dampak dari perilaku yang ada pada gambar. Beberapa dampaknya antara lain, hubungan anak dan orang tua menjadi tidak harmonis. Anak bisa menjadi keras kepala dan sulit diatur. Orang tua merasa kecewa dan sedih. Anak bisa tidak mendapat bimbingan yang baik sehingga mudah berbuat salah di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Amelia Napi dan teman saya selanjutnya Zizka Nadia, Aziza Dilafira Ayudia, Fitri Kuntung Khairumah, Afika. Dampak dari perilaku yang ada pada gambar. Bagi korban merasa sakit, takut, malu, atau trauma. Bagi pelaku, mendapat sanksi dari guru dan sekolah, dijauhi teman, atau dicap sebagai pembuat onar. Bagi lingkungan sekolah, menciptakan suasana tidak nyaman dan menurunkan semangat belajar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya Abdi dan teman saya selanjutnya. Saya Fajar. Saya Aska. Saya Ilham. Saya Wafi. Kesimpulan, arti penting perilaku sesuai norma. Berperilaku sesuai norma itu penting karena menjaga ketertiban dan
ke- keharmonisan dalam lingkungan, membentuk kepribadian yang baik dan berakhlak mulia, mencegah terjadinya konflik atau kekerasan sosial. 6. Contoh lain perilaku sesuai atau tidak sesuai norma di berbagai lingkungan. Lingkungan perilaku sesuai norma, norma perilaku tidak sesuai norma. Sekolah menolong teman yang kesulitan belajar, mengaji atau membuli teman. Rumah membantu orang tua membersihkan rumah, membantah atau melawan orang tua. Masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita kesimpulan. Kesimpulannya, perilaku sesuai norma adalah tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat dengan memahami dan melaksanakan norma. Kita dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Tanamkan dalam diri kita itu adalah kewajiban. Dari 3 yang Ibu kasih tersebut, kita harus melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Ibu mau bertanya nih, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Suka ya? Suka. Besok kita ulang lagi pembelajaran yang menyenangkan seperti hari ini. Oke? Oke. Kemudian pembelajaran kita minggu depan tentang hak dan kewajiban. Berarti kalian sebelum masuk ke pembelajaran Ibu besok, kalian dari rumah harus membaca buku terlebih dahulu, melihat dari YouTube atau artikel. Ayo silakan berdiri, Ibu semangat ini mau ngasih. Ya. Oke. Ice breaking-nya seperti tadi aja. Pegang mata. Perut. Perut. Kepala. Ambil pena. Kita udah selesai pembelajaran. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian berdoa. Ayo pimpin Amel ke depan. Siap, Gran. Ya. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin.